warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kanaci, welcome back to Ayu Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elva Rina. Oke, hari ini ketemu lagi nih sama Kak Elva. Jadi hari ini Kak Elva mau membahas materi tentang bangun datar. Nah, jadi kan kemarin sempat tuh kita belajar bareng-bareng tentang trapesium sama jajar ganjang kan. Nah, kali ini kita membahas bangun datar yang lain, bukan trapesium dan jajar ganjang lagi, tapi kita akan bahas tentang segitiga. Nah, mungkin ada sebagian sahabat Kanaci yang udah tahu ya kalau segitiga itu banyak banget macamnya. Nggak banyak banget sih, banyak macamnya. Jadi kayak ada segitiga siku-siku lah, segitiga sama sisi. Terus apa lagi? Mungkin sahabat Kanaci bisa sebutkan apa lagi? Nah, kali ini Kak Elva mau bahas salah satu dari macam-macam segitiga itu, yaitu segitiga siku-siku. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena dia punya sudut yang disebut sudut siku-siku atau 90 derajat. Ini mana sih? Ya, gini. Jadi pengertiannya adalah dari segitiga siku-siku ini adalah sebuah bangun datar segitiga di mana salah satu sudutnya memiliki sudut siku-siku atau 90 derajat gitu. Makanya dia disebut segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini punya sifat atau ya ciri-ciri lah. Jadi sifat dari segitiga siku-siku ini adalah yang pertama udah jelas ya, dia pasti salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Tuh, yang kedua, dia mempunyai dua sisi yang tegak lurus. Nih, tegak lurus. Kenapa? Karena kalau dia punya sisi yang tegak lurus, pasti dia nanti akan membentuk sudut siku-siku gitu. Terus yang ketiga, sifatnya adalah dia memiliki sisi miring. Dia punya sisi miring. Dan yang terakhir adalah sudut 90 derajatnya atau siku-sikunya itu berhadapan dengan sisi miringnya gitu. Jadi ini tegak lurus. Terus ada sudut 90 derajat berhadapan dengan sisi miringnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan sifat-sifat tersebut yang Kak Elva sebutkan di sebuah bangun datar segitiga yang kalian temuin ada sifat-sifat itu, berarti itu termasuk segitiga siku-siku gitu ya Sobat Kanaci. Gampang kan? Oke, langsung kita masuk sekarang ke cara menghitungnya. Nah, karena dia itu membentuk sudut 90 derajat dan punya sisi miring, jadi kita bisa mencari panjang sisinya itu dengan rumus Pitagoras. Nah, kalian tahu nggak rumus Pitagoras itu apa? Mungkin sahabat Kanaci sudah ada yang tahu ya. Jadi rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana C kuadrat ini adalah sisi miringnya. Jadi A kuadrat dan B kuadrat ini adalah sisi tegak lurusnya. Itu ya, sisi tegak lurus. Nah, A ini biasanya kan karena dia tegak berdiri dari atas ke bawah gini, itu juga bisa disimbolkan dengan T lah atau tingginya. Atau A juga bisa. Terus bawah ini kan alas, jadi biasanya disimbolkan dengan A atau B juga bisa. Nah, berarti yang miring ini adalah sisi miringnya atau biasanya disebut dengan C atau M gitu. Jadi kalau mau cari si miringnya itu Pitagorasnya si tingginya kuadrat ditambah alasnya kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti kalau kebalikannya gimana? Kalau sisi miringnya yang diketahui, tingginya diketahui, tapi alasnya nggak diketahui, ya udah kita tinggal balik aja rumusnya. Kalau tadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ketika kita cari B kuadrat, berarti ya udah tinggal aja C kuadrat dikurangi A kuadrat, maka nanti ketemu B kuadrat itu sama dengan berapa, dan udah deh ketemu B nya berapa, tinggal diakar aja gitu sahabat Kanaci. Nah, biar nggak bingung sama teori yang udah kita sebutkan, langsung aja ke kita masukkan ke contoh soal ya. Jadi misalnya di sini ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya ini alasnya itu panjangnya 4 cm. Terus tingginya adalah 3 cm. Nah, berapakah sisi miringnya? Nah, ini gampang nih masih. Berapakah sisi miringnya? Kalau sisi miring berarti kan tadi posisinya sama dengan C ya. Jadi kalau kita mau cari C, kita masukkan aja rumus Pitagorasnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi yang A kan yang tinggi nih, kita misalkan yang A itu yang tinggi ya. Jadi kita masukkan 3 kuadrat, terus alasnya ditambah 4 kuadrat sama dengan berapa? 3 kuadrat itu sama dengan 9, ditambah 4 kuadrat sama dengan 16, sama dengan jadi 25. 25 kita akar,
ketemunya adalah 5 gitu. Jadi sisi miringnya itu panjangnya adalah 5 cm gitu ya Sobat Genaci. Gampang banget ya caranya. Oke, setelah ketemu berapa sisi panjang, sisi tingginya, alasnya dan miringnya, barulah kita bisa mencari keliling segitiga. Nah, cara mencari keliling segitiga itu rumusnya adalah dengan cara menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Jadi kita tinggal jumlahkan aja tingginya berapa, alasnya berapa, dan sisi miringnya berapa. Karena tadi udah diketahui kan tingginya itu 3, terus alasnya itu 4. Nah, terus kita tadi udah cari bareng-bareng, sisi miringnya itu ketemunya 5. Ya udah tinggal dijumlahkan aja. 3 ditambah 4 itu 7, lalu tambah 5 lagi jadi sama dengan 12 gitu. Jadi panjang keliling dari segitiga yang ada di sini adalah 12 cm gitu Sobat Genaci. Cara cari kelilingnya ya. Jadi kalian harus tahu panjang masing-masing dari sisinya. Oke, selanjutnya kita cari, setelah keliling kita cari luasnya segitiga ini. Jadi kalau rumus untuk mencari luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Karena tadi kita udah tahu alasnya berapa dan tingginya berapa, ya udah langsung aja kita masukkan. Jadi setengah dikali alasnya 4 dikali tingginya 3. Ya udah, karena 4 dan 2 bisa dicoret-coret biar cepet. Jadi ketemulah hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka luas dari segitiga tersebut adalah 6 cm kuadrat. Gitu deh Sobat Genaci cara menghitung keliling dan luas segitiga siku-siku yang memiliki tinggi 3 dan alas 4. Gitu ya Sobat Genaci, gampang kan? Oke, kalau gitu Sobat Genaci, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Genaci di rumah. Jangan lupa untuk banyak-banyak latihan ya biar makin paham. Oke, kalau gitu see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.